Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang kedua dalam kebaktian kembangunan rohani Gereja Masih Advent hari ke-7 daerah Misi Maluku bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka serta tips yang akan dibawakan oleh Bapak Andreas Widaya Kusuma SEMT dengan judul Berbagi di Masa Sulit. Umat Tuhan sekalian, kami juga memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar sosial media kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Gerson Halirat SAG. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya, korbankan nyawanya bagi manusia, gerbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, dengarlah suaranya. Bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Oh, sungguh sempurna jasa darahnya bagi yang percaya pada janjinya. Orang yang berdosa yang mau percaya, Yesus memberi pengampunan padanya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Agunglah hikmat-Nya, agung karyanya, besar sukacita karena putranya, namun lebih mulia dari semuanya bila kelak kita memandang wajah-Nya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami menghampiri Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mengucap syukur, berterima kasih, karena Tuhan sudah pelihara, sudah lindungi kami, dan kami boleh tiba di malam kedua untuk kebaktian kebangunan rohani. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami manusia berdosa, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penolong mau menguasai pikiran dan hati kami. Terlebih pembicara, penyampai firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus lebih menguasai dia, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh dipaparkan. Dan kami yang mendengar boleh mendengar dengan baik, boleh memperhatikan dengan baik, dan oleh tuntunan Roh Kudus kami boleh mengerti, kami dimampukan untuk kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati
KKR atau kebaktian kebangunan rohani pada malam hari ini, biarlah boleh berlangsung sesuai dengan kemauan Tuhan dan berakhir setuju dengan kemauan Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar, menyempurnakan dan menjawab doa kami. Kami sudah berdoa hanya kepada Bapa di sorga, melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, sahabat seiman yang Tuhan Yesus berkati. Kita kembali berjumpa dalam KKR.net dengan tema bahagia bersama Yesus. Tapi kita akan mengawalinya dengan rangkaian tips di saat ini. Dan tips yang akan kami sampaikan berjudul berbagi di masa sulit. Beberapa ayat pendahuluan yang mengawali tips ini yang dikatakan oleh Alkitab, dan itu merupakan nubuatan di akhir zaman. Yang pertama, Daniel 12 ayat yang pertama. Daniel 12 ayat yang pertama berkata, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ada nubuatan yang menyatakan bahwa ada suatu peristiwa masa kesesakan yang besar, yang belum pernah terjadi. Berarti kesesakan, kejadian yang kita alami kemarin, beberapa waktu yang lalu tentang COVID-19, akan terjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Itu kata Alkitab. Dan kemudian Matius 24 ayat 12 mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena makin bertambahnya kesusahan, bertambahnya penderitaan, kepedulian anak-anak Tuhan satu dengan yang lain, kasihnya menjadi dingin, menjadi pudar. Itulah yang kemudian menjadikan kami memberikan tips bagaimana di dalam kondisi yang sulit kita masih mau berbagi dengan sesama kita. Ya, mari kita menengok sedikit ke belakang untuk selanjutnya kita melangkah ke depan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sahabat-sahabat seiman sekalian, mari kita lihat bagian berikut ini. Ini adalah kurva bagaimana pola hidup manusia dengan kondisi yang akan mencapai titik equilibrium, titik jenuh, dan kemudian turun. Secara usia kita mungkin akan ada dalam kondisi fit pada usia 40 sampai 50, dan kemudian akan terjadi penurunan kondisi fisik. Kemudian ada juga dalam kondisi finansial. Saat kita dalam usia produktif, pendapatan kita akan naik, tetapi kemudian saat usia kita menurun, terjadi juga akan penurunan pendapatan. Aktivitas pun menurun, mobilitas pun menurun. Saat kondisi kita, fisik kita kuat, kita mampu berjalan ke sana kemari, tetapi pada saat usia sudah lanjut, kita akan ada dalam satu kamar ukuran 3x3, bahkan lebih kecil, dan kemudian tidak akan lagi meninggalkan kamar, ada di tempat tidur yang mungkin ukurannya cuma 2x1,5 meter. Grafik berikut. Tetapi ada satu fenomena yang harus kita kembangkan untuk kita grafiknya naik, yaitu apa? Karakter kita. Saat usia boleh bertambah, usia boleh usur, tapi kemudian kita menjadi umat manusia yang lebih sabar, lebih berhikmat, lebih penuh kasih, dan lebih peduli kepada sesama. Itulah yang kemudian Tuhan inginkan agar kita anak-anaknya boleh didapati dalam kondisi yang setia dan benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan untuk itu saya akan memberikan 4 tips bagaimana kita boleh mengelola keuangan kita sehingga pada masa sulit kita pun masih bisa berbagi dengan sesama. Tips yang pertama, evaluasi dan syukuri berkat Tuhan di waktu yang lalu. Ya, tips pertama apa? Evaluasi dan syukuri berkat Tuhan di waktu yang lalu. Caranya, coba kita merefleksi ke belakang, mengumpulkan catatan-catatan kwitansi persepuluhan kita. Kalau kita memang diberikan kwitansi oleh bendahara saat kita mengembalikan persepuluhan milik Tuhan,
Tetapi kalau tidak, mungkin ada catatan pribadi. Catat itu, rekap itu, dan kemudian saudara-saudara seiman akan dapati betapa besarnya Tuhan memberkati kita. Tetapi kemudian kita evaluasi setelah kita melihat betapa banyak Tuhan berkati kita, apa manfaat, apa yang kita telah miliki, dan kira-kira seberapa besar berkat-berkat itu yang cenderung kita gunakan hanya untuk pemuasan keinginan kita semata. Dari situlah kita boleh melihat betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, dan mungkin kita akan mendapatkan koreksi bahwa selama ini kita, saya, saudara-saudara belum mempergunakan berkat Tuhan dengan baik dan benar seperti yang Tuhan inginkan. Dan kemudian menolong kita untuk senantiasa bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan nyatakan. Tips yang kedua, evaluasi berapa lama lagi Anda memasuki masa pensiun. Ya, sekarang usia saya 51 tahun. Usia pensiun saat saya selesai menjadi ASN adalah 58 tahun. Jadi tinggal 7 tahun lagi saya pensiun. Dan saat saya pensiun, Bapak Ibu pensiun, akan terjadi penurunan income, penurunan pendapatan bisa jadi 50%. Ya. Dan kemudian bandingkan nilai pendapatan kita nanti, kita memforecast kira-kira saat pensiun dengan pendapatan yang turun 50% dengan konsumsi yang kita lakukan saat ini. Belanja-belanja pengeluaran yang kita lakukan saat ini. Kalau itu kita masih dengan posisi yang sekarang, maka nanti kita tidak akan ada ruang untuk simpan, untuk tabung, bahkan untuk mau peduli dengan orang lain. Ya memang kecuali ada pengecualian buat saudara seiman yang mungkin punya perusahaan, sementara membangun usaha, mungkin bisa saja pendapatannya tetap stabil. Tetapi kita yang bekerja di kantor, ASN maupun di perusahaan swasta pasti akan mengalami penurunan income. Tips yang ketiga, rencanakan pengeluaran berdasarkan budget anggaran saat pensiun nanti. Jadi kita mencoba berdasarkan anggaran saat nilai pensiun kita berapa, kita akan membuat penganggaran seperti itu. Dan itu di dalamnya ada kondisi normal bahwa kita selalu disarankan untuk meluangkan berkat sebesar 10-20% untuk ditabung. Saat kita membuka ruang merencanakan pengeluaran berdasarkan pendapatan di masa pensiun, ada ruang cukup besar untuk kita gunakan selain tabungan untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak atau kebutuhan masa depan, tetapi ada ruang yang cukup untuk kita boleh melakukan bantuan-bantuan sosial atau pelayanan bagi gereja. Itu tips yang ketiga, merencanakan pengeluaran berdasarkan budget anggaran saat pensiun nanti. Tips yang terakhir yang keempat, yaitu apa? Rencanakan pembelanjaan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. Saya tidak memberikan clue-nya, tapi langsung kepada contohnya. Contoh, saya mau mengganti HP, ya, mengganti HP yang lama menjadi HP yang baru. Tetapi kebanyakan saat kita mengganti HP itu cenderung karena gengsi, karena mau bersaing dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara. Tetapi kemudian tidak memperhatikan apa yang menjadi fungsi utama dari penggunaan HP tersebut. Sehingga kemudian karena nilai HP itu cenderung turun dan efektifnya bisa 2 tahun dan mungkin 3 tahun dan sudah tidak nilainya demikian jatuh dari harga awal, kita harus lebih bijak dalam membelanjakan anggaran-anggaran ke depan. Dan kemudian mungkin ada keinginan untuk mengganti mobil, ya, mobil baru. Kita harus perhatikan biaya perawatan, biaya operasionalnya. Kendaraan dengan cc besar akan memakan biaya operasional yang besar juga, termasuk penggunaan BBM-nya, dan kemudian saat kita pensiun juga masih mampukah kita membiayai kendaraan dengan cc besar itu, demikian juga belum terkait pajaknya. Demikianlah bagaimana kita merencanakan pembelanjaan berdasarkan asas efisien dan efektivitas. Itu mungkin 4 tips sederhana bagaimana kita mengelola keuangan kita dalam kondisi kehidupan yang makin sulit, tetapi kita masih punya ruang nantinya untuk mau sharing, mau berbagi, mau peduli terhadap orang lain yang membutuhkan, bahkan terkait pelayanan pekerjaan Tuhan. 2 ayat terakhir yang mungkin saya mau bagikan saat ini. Matius 6 ayat 20.
Tetapi kumpulkanlah atau simpanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita cenderung menabung hanya untuk kepentingan pribadi, untuk liburan keluarga, untuk membeli sesuatu, tetapi kadang kita jarang menabung untuk sesuatu yang sifatnya bantuan sosial. Lewat perenungan tips saat ini, mari kita mencoba selain menabung untuk kebutuhan pribadi, mari kita menabung juga untuk kepentingan ke depan sehingga kita masih bisa berbagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan membantu mereka yang membutuhkan. Ayat yang terakhir, 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Tidak mudah menerapkan ayat ini, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melihat apa yang penting di dalam kehidupan ini. Kita lebih mencari kerajaan surga dengan segala yang Tuhan siapkan, dan kemudian kita cukupkan dengan apa yang ada, bersyukur dengan apa yang ada, sehingga Rasul Paulus menasihati kita, asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Demikian tips yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman sekalian, dan dalam kondisi sulit kita masih tetap dapat peduli dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Kasih-Nya tak berkesudahan, janji-Nya memberi pengharapan. Tangan-Nya yang menjadi perlindungan. Bersama Yesus ada kedamaian. Kau adalah jalan kebenaran, firman-Mu pelita bagi setiap jalanku. Ku percaya besar kuasa-Mu yang selamatkan aku. Ku tinggikan, ku muliakan, bersama-Mu Yesus ku merasa tenang. Darah-Mu tercurah menebus dosaku. Bagiku Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Ku percaya Engkau bersama kuasa-Mu yang selamatkan aku. Tinggikan, bersama-Mu Yesus ku merasa tenang. Ku percaya besar kuasa-Mu yang selamatkan aku. Ku tinggikan, bersama-Mu Yesus ku merasa tenang. Bersama-Mu Yesus ku merasa tenang. Saudaraku, umat Tuhan di mana saja berada, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami datang lagi bersyukur karena Engkau sungguh baik. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami.
Dan terima kasih untuk semua berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Kembali saat ini Tuhan, kami memuji memuliakan Engkau. Namun kami menyadari akan keberadaan kami sebagai orang berdosa. Ada banyak pelanggaran yang kami buat ya Tuhan. Kiranya Engkau ampuni kami, layakkanlah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Yayasan Cornelius dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Misi Maluku dapat dimulaikan. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian kami semua, sehingga ketika firman dibawakan, semua kami diberkati. Untuk itu ya Bapa, berkati hamba Tuhan, Pendeta Gerson Halirat, ia akan membawakan firman-Mu. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus akan menjadi bagiannya, sehingga apa yang dia bawakan dapat menjadi kekuatan kepada kami semua dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mendoakan kepada semua umat Tuhan dimanapun berada, kiranya janji berkat-Mu akan menjadi bagian mereka. Ketika beribadah bersama-sama saat ini, kekuatan firman Tuhan akan dimiliki dan kami tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Mendoakan yang saat ini punya pergumulan di dalam kehidupan, kiranya Tuhan akan membantu, Tuhan akan menolong, sehingga ada sukacita di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan dari waktu ke waktu kami tetap meninggikan nama-Mu. Semua usulan-usulan doa yang sudah disampaikan, kiranya Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Terima kasih karena Engkau mau mendengarkan akan permohonan kami pada malam hari ini. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Gerson Halirat SAG. Menikah dengan Ibu Agnes Pulu, keluarga pendeta dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai Direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Misi Maluku. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Pengharapan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan memulaikan kegiatan kebaktian kebangunan rohani dengan judul Bahagia bersama Yesus. Pada saat ini kita akan memulaikan pembahasan yang berjudul
bahagia dalam pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun sebelumnya, mari saudara-saudara, saya ajak kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah Maha Kasih dan Maha Kuasa, terpuji namamu atas kebaikan kasih anugerah yang kami rasakan sampai saat ini. Sedia kami untuk mendengarkan firman. Kebutuhan kami terbesar adalah kuasa-Mu. Rohul Kudus Tuhan dicurahkan kepada kami. Dengan demikian, saat kami mempelajari firman Tuhan, atas tuntunan Roh Suci, kami memahami, kami mengerti, dan kami hidupkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah harapan dan doa kami. Terima kasih untuk jawaban doa. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Judul yang akan kita bahas saat ini, bahagia dalam pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahagia merupakan semua dambaan manusia. Semua kita manusia mendambakan kebahagiaan. Itulah sebabnya, apa itu kebahagiaan? Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia, kebahagiaan itu bila fisik, mental, spiritual, sosial tetap sehat. Pada saat ini, mari kita melihat kebahagiaan yang kita dambakan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-14, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahagia dalam pengharapan membutuhkan kepastian. Semua kita, apabila kita mempunyai pengharapan, kita mendambakan pengharapan itu menjadi kenyataan. Dan apa yang kita harapkan itu pasti terjadi. Saudara-saudaraku, dambaan kita, Yesus segera datang untuk kita boleh memperoleh kebahagiaan itu. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kepastian yang ia nyatakan adalah ia akan datang kembali. Tuhan berjanji dan tetap setia di atas janjinya. Dalam Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukanlah, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau ia berkata dan tidak menepatinya? Tuhan berjanji dan pasti ia penuhi janjinya. Di dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Janji Tuhan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji Tuhan pasti. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Di dalam kitab Wahyu pada pasalnya yang ke-22, kepastian janji itu terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagia bagi kita yang melihat kepastian dari janji itu sendiri. Saudara-saudaraku, setelah kita melihat bahwa janji Tuhan itu pasti ia akan datang, tentu kita bertanya, kapan janji itu menjadi kenyataan? Kapan janji itu akan menjadi kenyataan? Artinya, kapan Yesus datang pada kali yang kedua? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja inilah merupakan harapan semua manusia. Harapan kita semua agar supaya Yesus melalui janjinya yang pasti itu segera direalisasikan. Ibrani pada pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudaraku, jelas sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Yesus berjanji akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Berarti, apa yang merupakan kerinduan itu akan menjadi kenyataan. Pasti akan menjadi kenyataan. Mari kita melihat hal-hal apa yang terjadi yang menyatakan bahwa begitu singkatnya waktu yang Tuhan berikan. Begitu singkatnya waktu di mana Yesus akan datang. Matius 24 telah menjelaskan semuanya ini. Saat mana Yesus ada di Bukit Zaitun, murid-murid datang bercakap-cakap dengan dia. Dan mereka tanyakan kapan semuanya ini terjadi. Dan bila mana hal itu terjadi. Yesus menyatakan begitu peristiwa-peristiwa yang menyatakan tentang hari, waktu kedatangannya yang kedua kali. Kamu akan mengalami berbagai peristiwa. Jangan gelisah hati. Jangan khawatir. Sebab ada orang yang datang memakai namaku. Dan mengatakan bahwa aku adalah Mesias. Dan menyesatkan banyak orang. Hal ini telah terjadi. Banyak Mesias-Mesias palsu. Yang menyatakan mereka bahwa mereka adalah Mesias. Dan banyak orang yang disesatkan. Kamu akan mendengar kabar-kabar tentang perang. Saudaraku, berbicara mengenai peperangan, semuanya sudah kita saksikan dari waktu ke waktu. Peperangan terjadi di mana-mana. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Inilah terjadi. Contoh yang nyata yang kita hadapi sekarang ini, yaitu peperangan antara Ukraina dan Rusia. Sementara berkecamuk. Dan inilah
yang merupakan tanda bagaimana begitu singkatnya, begitu dekatnya Yesus datang ke dunia ini. Kemudian hal yang berikut yang akan terjadi, yang menandakan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, gempa bumi terjadi di mana-mana. Saudara dan saya bisa menyaksikan dan bisa merasakan bagaimana keadaan ini terjadi. Gempa bumi dari waktu ke waktu terjadi. Memporak-porandakan begitu banyak kejadian ini, akhirnya kita pun boleh merasakan untuk apa kita hidup di dunia ini. Kerinduan kita kalau boleh Yesus segera datang. Ingat, Yesus berjanji sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Kelaparan terjadi di mana-mana. Berbagai-bagai macam kejadian dunia ini meramalkan, menyatakan bahwa waktu kedatangan Yesus yang kedua kali semakin dekat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi, yang telah diutarakan oleh Yesus kepada murid-murid, dan melihat kenyataan yang terjadi saat ini, kita pun menyatakan bahwa kepastian kedatangan Yesus itu akan segera, dan semuanya menunjukkan bahwa tidak lama lagi, sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Berbagai kejadian terjadi bagi kita di akhir zaman ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan pada akhir zaman, zaman kita ini, zaman akhir, keadaan ini terjadi. Manusia pada akhir zaman ini selalu melakukan hal-hal demikian. Mencintai diri, menyombongkan diri, pemfitnah, tidak peduli agama, berontak terhadap orang tua. Hal ini terjadi di mana-mana. Inilah yang menunjukkan bahwa begitu singkatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Begitu dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau demikian, hal-hal ini menunjukkan bahwa Yesus datang kedua kali semakin hari semakin dekat. Apa kesiapan kita? Apa yang perlu kita persiapkan untuk hari yang mulia yang saudara dan saya dambakan? Saudaraku, mari kita melihat perumpamaan yang terjadi, yang diceritakan di dalam kitab Matius. Matius pada pasalnya yang ke-25 menyatakan tentang 10 anak darah. 5 diantaranya bijak, 5 diantaranya bodoh. Bagaimana kita melihat kesiapan dari 10 anak darah ini? Yang bersedia adalah 5 anak darah yang bijak. Mereka mempersiapkan pelita dan
persediaan minyak. Saudaraku, setelah kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas dunia ini, dan harapan-harapan yang kita dambakan akan menjadi kenyataan, kita pun bersedia sebagaimana 5 anak darah yang bijak ini. Pada saat mempelai itu datang, mereka menyongsong dia dan mereka pun masuk bersama-sama dengan dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat percaya, umat yang hidup di akhir zaman ini, punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus pada kali yang kedua. Sudahkah kita bersedia? Mari kita memandang kepada Tuhan, bersedia dan mempersiapkan kehidupan kita untuk mana saat Yesus datang, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Saudaraku, satu sukacita besar yang Tuhan janjikan. Satu sukacita besar Tuhan berikan kepada kita. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Inilah yang merupakan harapan yang menjadi kenyataan dan kita pun bersedia saat ini. Di dalam kitab Ibrani pada pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-39 dalam kitab Ibrani 10. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Artinya, Yesus sudah datang, kita bersedia. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Bukan orang-orang yang tidak bersedia. Saudara dan saya bersedia. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Percaya dan beroleh hidup yang Tuhan janjikan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dan Ia datang menjemput saudara dan saya. Ingat, Yesus tidak menghendaki seorang pun di antara kita binasa. Semua kita mau untuk memperoleh keselamatan itu. Yesus pun mau supaya semua kita hidup bersama dengan Tuhan. Hal yang perlu kita lakukan adalah saat mana kita bersedia diri, bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, kita pun akan berada pada kelompok yang berbahagia. Karena judul yang kita bahas adalah bahagia dalam pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana pengharapan itu menjadi kenyataan? Saat Yesus datang pada kali yang kedua, kita pun boleh berkata, di dalam Yesaya 25 ayatnya yang ke-9. Kelompok ini adalah saudara dan saya. Kita pun boleh berkata, pada waktu itu akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Oh saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus rindu untuk membawa kita ke tempat yang Ia sediakan. Ia telah pergi sediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan Ia berjanji pasti Dia akan datang.
Dan kepastian itu dinyatakan melalui berbagai peristiwa yang terjadi. Peperangan terjadi di mana-mana. Kelaparan, gempa bumi, dan berbagai peristiwa terjadi. Sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang akan datang, akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya yang kedua kali. Marilah kita semua berserah diri kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita saat mana Dia muncul di awan-awan dan kita semua boleh berseru dengan suara nyaring. Inilah Dia yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak bertamasya atas kedatangannya. Dan apa yang dijanjikan itu menjadi kenyataan. Dia membawa saudara dan saya ke tempat yang Ia sediakan. Di mana Ia berada, kita pun berada. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Karena kami telah melihat kepastian kedatanganmu yang kedua kali. Dan kami melihat bahwa waktunya semakin dekat, sangat dekat. Kami pun harus bersedia diri. Kami punya kerinduan itu akan menjadi kenyataan. Saat mana Engkau datang kali kedua, Engkau berjanji, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kami pun berada. Bapa, tolonglah kami, untuk mana kami mempersiapkan diri kami, mempersiapkan kehidupan kami, dan kami pun boleh tetap setia kepada Tuhan, sehingga pada waktu Engkau datang kali kedua, kami pun boleh berseru dengan suara nyaring, inilah Dia yang kami nantikan. Kami bersorak bertamasya atas kedatangan. Tuhan, tolonglah kami, untuk kami tetap bersedia diri. Saat mana Engkau datang, kami semua dijemput masuk ke dalam kerajaan yang Engkau sediakan, adalah doa dan harapan kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penebus juru selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama-sama dengan kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur atau 18.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia dengan Pengetahuan yang akan disampaikan oleh Pendeta Johannes Rimbi. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.